Allah Taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan yaitu kajian rutin online kita, yaitu membahas kitab Hilyah Talibul Ilmi, yaitu bersama guru kita Ustaz Irfan bin Usman Hafizullah Ta'ala. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu metode klasik yang terbaik. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada guru kita Al-Ustaz Irfan bin Usman, kami persilakan, tafadhol masykura. Syukran jazakumullah khairan Al-Ah Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Teman-teman sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita panjatkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya dan para umatnya hingga hari kiamat kelak. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masih bersama kitab Hilyah Talibul Ilmi, yakni perhiasan bagi para penuntut ilmu. Dan pada pertemuan yang pertama kita telah membahas bagaimana ilmu itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah dalam agama kita ketahui bersama harus memiliki dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas mencari wajah Allah, bukan mencari ketenaran, bukan mencari anggapan atau penilaian dari orang lain dengan anggapan kita alim atau kita tahu ini, hafal ini, dan segala penilaian yang lainnya dari orang-orang di sekitar kita. Tapi tak kala kita memahami dan mengetahui bahwasanya ilmu adalah ibadah, kita akan hati-hati. Kita akan gak pernah main-main. Kita akan serius dan sungguh-sungguh terhadap ilmu tersebut. Dan itu telah kita bahas pada pertemuan yang lalu dari bab yang masih kita berada di dalamnya ini, yakni bab tentang seorang yang belajar, seorang yang menuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Apa adab, apa attitude yang harus dia lakukan terhadap dirinya. Dan yang pertama dan utama adalah dia harus tahu bahwa yang dia pelajari, yang dia kaji itu ibadah. Itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu berharga. Ya, dan itu memiliki banyak keutamaan dan telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan teman-teman sekalian rahimakumullah, pada pertemuan ini insyaallah taala kita akan bahas bagian yang kedua dari adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, sebagaimana judul yang kita angkat, yakni metode klasik adalah yang terbaik. Metode klasik adalah yang terbaik. Dan saya persilakan kepada Al-Ah Firdaus hafizahullah untuk memulai dari materi kita di pertemuan kali ini. Fal yatafaddal.
Firdaus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu Syekh Bakar bin Abdullah bin Abu Zaid rahimahullah ta'ala, as-sani kun alal jaddati salafis salih, kun salafiyan alal jaddah tariqis salafis salih minas sahabati radhiyallahu anhum faman ba'dahum mimman qafa atharahum fi jami'i abwabid din min at-tauhid wal ibadati wa nahwiha mutamayyizan biltizami athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tawzih sunani ala nafsih wa tarkil jidali wal mira'i wal khawdi fi ilmil kalami wa ma yajlubul atham wa yasuddu anis syar'i. Ya, jazakumullah khairan al Firdaus yang telah membuka dari pertemuan kita, dari pembahasan kita ini, yakni poin yang kedua, kun ala jadatis salafis salih. Kun ala jadatis salafis salih, yakni hendaknya seorang penuntut ilmu itu berjalan, berada, dan berdiri tegak di atas metodenya orang-orang terdahulu. Metode klasik, metode yang Nabi SAW sabdakan dalam hadisnya yang sahih, dan sebagian para ulama menyatakan bahwasanya hadis ini mutawatir, khairun nasi qarni. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia, itu adalah generasiku, kata Nabi. Orang yang hidup bersama Nabi. Dan inilah di antara definisi salafus saleh yang disebutkan oleh para ulama. Siapakah mereka? Siapakah orang-orang klasik yang terbaik? Mereka bukan Thomas Alva Edison atau Albert Einstein yang kita mungkin kenal. Kita hidup di zaman ini, itu orang-orang klasik, Ustadz. Itu orang-orang terdahulu, ya, orang-orang penemu-penemu, ya, rumus-rumus teknologi dan seterusnya. Nikola Tesla dengan segala ilmu listriknya. Bukan jamaah sekalian, bukan teman-teman sekalian. Yang dimaksudkan, yang menjadi inti siapakah metode klasik yang terbaik tersebut, itulah yang Nabi SAW telah kabarkan kepada kita sampai hari ini melewati jalur orang-orang yang menjadi perawinya hadis tersebut, bahwa mereka adalah dari generasi pertama, manusia yang hidup dan belajar langsung bersama Nabi SAW, yaitu para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian orang yang datang generasi setelah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian kata Syekh Bakar rahimahullahu taala, beliau menyatakan dan memberikan tekanan kepada kita dengan sighah amr atau perintah. Kun salafiyan 'alal jaddati. Jadilah engkau seorang yang bermetodologi, bermanhaj salaf yang sebenar-benarnya, yang sungguh-sungguh, yang sejati. Bukan kesana kemari, bukan di sini senang, di sana senang, bukan. Yang penting kan baik, Ustaz, enggak. Beliau menasihatkan kun salafiyan 'alal jaddati. Jadilah engkau berjalan di atas metodologi orang-orang klasik tersebut dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh, sejati, kokoh. Tariqus salafis salihi minas sahabati. Nah, beliau jelaskan jalan siapa itu, jalannya, metodenya para orang-orang soleh dari kalangan para sahabat, jalannya para sahabat yang semoga Allah meridai mereka, radhiyallahu anhum. Faman ba'dahum mimman qafa atharahum fi jami'i abwabiddin. Dan orang-orang yang setelah dari generasi para sahabat. Ini yang ditekankan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Metode klasik ini siapa? Tuh sahabat. Nggak ada lain, nggak ada bukan. Jadi ini menjadi poin besar dan penting, dan menjadi pembeda, menjadi fasal antara ketika seorang berjalan di atas apa? Organisasi kah? Atau yang lainnya. Maka kata beliau, tariqus salafis salihi minas sahabati radhiyallahu anhum, jalannya para salafus salih, dan orang faman ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka, mimman qafa asarahum fi jami'i abwabiddin, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka, mengikuti metodologi mereka
mengikuti kurikulumnya para sahabat. Kurikulumnya para sahabat. Dan kita tahu di hadis Nabi di awal tadi bahwa mereka adalah para generasi yang dikenal tabi'in. Kemudian yang setelahnya ada para tabi'ut tabi'in. Apa yang mereka ikuti? Fi jami'i abwabiddin. Di seluruh bidang-bidang agama. Penjuru-penjuru agama. Jami'i abwabiddin. Seluruh teman-teman sekalian. Kawan-kawan sekalian. Seluruh masalah agama diikutin. Apa diantaranya kata Syekh? Minat tauhidi wal ibadati wa nahwiha. Dari masalah tauhidnya, masalah ibadahnya, dan segala macam tetek bengek dari masalah agama ini semuanya mengikuti dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini para generasi klasik yang terbaik. Yang memberikan garansi siapa? Nabi SAW. Khairun nas. Bukan para ulama yang memberikan garansi. Bukan pendiri organisasi A, organisasi B, tapi Rasul SAW Al-Mustafa Al-Ma'sum yang memberikan garansi bahwasanya, nih loh, Anda kalau mau belajar, ikutin kurikulum siapa sih? Nih ikutin kurikulumnya yang klasik. Ya, sebagaimana mungkin ada istilah sebagian orang-orang awam menyatakan bahwa yang klasik itu emas gitu kan ya. Yang klasik itu berharga, ya. Tapi kalau kita kembalikan kepada masalah agama ini itu lebih lagi. Malah kita disuruh berpegang dan berjalan di atas hal yang klasik tersebut, yakni para salafus saleh. Dan kemudian kata Syekh Bakar rahimahullahu taala, biltizami athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan berjalan dan mengikuti, berpegang teguh dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tawdhifis sunani ala nafsika, dan engkau pegang sunnah Nabi tersebut, engkau amalkan, engkau jadikan tuntunan yang dia melekat pada dirimu. Dan kemudian kata Syekh Bakar rahimahullahu taala, wa tarkil jidali wal mira'i, dan engkau juga harus meninggalkan perdebatan, begitu pula perseteruan. Kata Syekh Bakar rahimahullah, engkau juga harus meninggalkan perdebatan, tarkil jidali wal mira'i wa khawdi fil ilmil kalam, dan juga tenggelam, terjatuh kepada ilmu filsafat atau kalam. Wa ma yajlubul asama wa yasuddu 'anis syara', dan engkau meninggalkan segala macam perdebatan, perseteruan, dan meninggalkan segala hal yang bisa membuat engkau itu terjerumus kepada dosa-dosa dan hal-hal yang menyimpang dari perkara syariat. Ini kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, hendaknya seorang berjalan di atas manhaj salaf, metode klasik. Siapa mereka? Para sahabat dan orang-orang yang ngikutin para sahabat. Ini jalannya Rasul, pegang tuh sunnah Rasul, jejak Rasul pegang. Biasain ikutin jalannya Rasul. Jadikan gaya hidup, jadikan kebiasaan hidup kita. Makanya teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Jama'ah dalam kitabnya Tazkiratus Sami wal Mutakallim, kitab yang syarat dengan pembahasan adab dan akhlak dalam menuntut ilmu pula. Beliau dalam awal-awal kitab tersebut menukil perkataan Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, salah seorang generasi dari generasi tabi'in. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar, fa'alaihi tu'radul asya' ala khalqihi wa siratihi wa hadihi, fama wafaqaha fahuwal haq wa ma khalafaha fahuwal batil. Sesungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam itu adalah mizanul akbar, parameter tertinggi. Beliau itu standar yang paling tinggi, timbangan yang paling tinggi dalam setiap atau segala sesuatu. Segala sesuatu itu akan ditimbang dengan Nabi, dengan parameter beliau.
ditimbang dengan standarnya beliau, yang beliau standarkan. Semua yang beliau lakukan dan semua yang ada dalam diri beliau alaihi salatu wasallam itu parameter, teman-teman. Baik itu akhlak beliau, sejarah kehidupan beliau, petunjuk beliau, itu semua parameter. Itu semua standar. Fama wafaqaha fahwal haq. Dan apabila sebuah perkara, sebuah sikap, sebuah adab, sebuah akhlak yang ada dengan apa yang ada dalam diri beliau, maka itu kebenaran. Beliau diam itu kebenaran. Dan apa yang perkara tersebut menyelisih beliau, maka itulah kebatilan. Itulah kebatilan. Dan ini selaras yang disampaikan oleh Al-Imam atau Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, bahwa lihat yang beliau sampaikan, kita disuruh berpegang di atas metode klasik dari Rasul, sahabat, dan orang yang mengikuti mereka. Apa di antara metode mereka? Tarkul jidal wal mira, meninggalkan perdebatan, meninggalkan perseteruan. Ya, maka teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, para ulama pun memberikan nasihat kepada kita tentang tak kala seorang bisa meninggalkan perdebatan. Tak kala seorang bisa meninggalkan perdebatan, ketahuilah meninggalkan perdebatan itu di antara perkara yang bisa menyebabkan seorang mendapatkan jaminan rumah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bisa meninggalkan perdebatan, dia akan mendapatkan jaminan dari Nabi SAW, rumah di surga. Ini menjadi introspeksi kita bersama yang mungkin masih berangan-angan yang ingin memiliki rumah di dunia. Mungkin sekarang masih ngontrak, mungkin sekarang masih ngekos, mungkin sekarang masih tinggal di rumah orang tua atau di mertua dan semisalnya. Jamaah dan teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, kita yang sudah belajar nih, atau mungkin masih senang dikit-dikit debat, Nabi itu kasih jaminan. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga. Rumah di pinggiran surga. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Kalau dia mampu meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Anda mungkin benar. Anda mungkin menyampaikan Al-Qur'an dan Al-Hadis sesuai dengan pemahaman para orang-orang klasik, para salafus saleh. Tapi tak kala Anda bisa meninggalkan perkara ini, artinya bukan Anda membiarkan kemungkaran, bukan. Kemungkaran tetap kita harus mengingkarinya. Akan tetapi tak kala kita terjerumus ke dalam perdebatan, wal mira', akhirnya berseteru. Ini bukan debat lagi, bukan debat diskusi ilmiah lagi, tapi berseteru, kata Syekh Bakar rahimahullahu ta'ala. Teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah. Kenapa Syekh Bakar menyatakan berseteru? Ada sebuah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Penjelasan yang sangat luar biasa. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ayyuhat talibu, wahai para penuntut ilmu, hendaknya bagi mereka alaika an tatrukal jidala wal mira'a, wajib bagimu untuk meninggalkan perdebatan, begitu pula perseteruan. Wajib bagimu untuk meninggalkan perdebatan dan perseteruan yang enggak ada faedahnya, yang enggak ketemu kebaikannya. Li'annal jidala wal mira'a huwal babul ladzi yughliqu tariqas shawab. Dan ingat baik-baik dan catat baik-baik teman-teman sekalian rahimakumullah, bahwa perdebatan, perseteruan itu akan membuat seseorang ketutup dari jalan kebenaran. Subhanallah. Perkataan seorang ulama di abad ini, dan benar adanya, benar faktanya, bahwa tak kala Anda mungkin berniat dakwahkan teman Anda, saudara Anda, keluarga Anda, tapi Anda dengan metode debat, metode berseteru, ya, bukan dengan metode yang Allah Subhanahu wa ta'ala padahal firmankan kepada kita dalam surah An-Nahl ayat ke-125. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Serulah manusia, ajaklah manusia, dakwahkan manusia
kepada jalan Rabbmu bil hikmati wal mau'izatil hasanati, dengan bijaksana dan dengan contoh tauladan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalau mau bantah, mau debat, bantah dan debatlah dengan cara yang baik, cara yang santun, cara yang penuh dengan adab dan akhlak. Ini yang Allah ajarkan teman-teman sekalian. Bukan Anda cerca saudara-saudara Anda, keluarga atau teman kantor Anda dengan dalil-dalil dan seakan-akan Anda seorang ulama besar. Dan kalau Anda ulama besar ya nggak masalah, itu urusan Anda. Dan itu memang hak Anda sebagai seorang ahli ilmu. Tapi kita lihat diri kita, kita ngaca. Kita ngaca dengan diri kita siapa? Dengan keterbatasan ilmu kita. Dan faktanya kembali ketika terjadi perdebatan jidal wal mira, perseteruan, maka yang terjadi biasanya adalah ketika dia mentok, nggak tahu mau jawab gimana dan apa, akhirnya apa? Yang dihadapkan adalah gurunya atau ustadznya. Ya, ngubungin ustadznya, minta jawaban, minta solusi, padahal yang buat perkara atau masalah dia duluan. Ya, dia duluan. Maka teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, ini nasihat yang disampaikan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala tentang awal dari pembahasan berjalan di atas manhaj salaf, para salafus saleh dari generasi sahabat, karena ini yang terbaik, ini yang tidak ada duanya, karena Nabi yang menjamin. Maka hendaknya kita ketika kita telah paham manhaj ini, paham metode ini, setelah mengaji metode klasik tersebut, maka hendaknya kalau udah ngaji ya jadi lebih ramah lah. Kalau udah ngaji seharusnya lebih banyak bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia. Bukan makin sering debat, bukan makin lebih sangar setelah mungkin para akhwat, para umat udah berhijab, tulisan jaga diri. Malah bukan memperbanyak model-model hijab atau pakaian doang. Ya, seharusnya ketika kenal manhaj salaf harus makin lebih ramah, lebih mudah senyum. Kan Nabi yang bilang gitu loh. Tabassumu kali wajhi ahika sadaqah. Senyummu itu kepada saudaramu itu sedekah. Dan ini kan sunnah Nabi. Dan ingat lagi perkataan Sufyan bin Uyainah rahimahullah tadi yang kita sampaikan, yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Jama'ah dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, bahwa Nabi itu parameter tertinggi dalam setiap hal. Anda senyum, ikutin bagaimana Nabi senyum. Jangan pelit sama senyum. Gitu loh. Jadi Imam Ibnu Jama'ah tak kalah memasukkan hal tersebut dalam masalah adab dalam belajar dan menuntut ilmu. Beliau tuh ingin memberikan penekanan kepada kita dari penyampaian Sufyan bin Uyainah tersebut, bahwa kalau Anda ingin mengikuti sunnah Rasul, ikutilah secara kafah. Ikutin semuanya secara totalitas, jangan secara parsial, perbagian-perbagian doang, celananya doang, hijabnya doang, enggak, ikutin semuanya. Makanya sebagian kita ini teman-teman tuh mengklaim ngikutin sunnah, tapi hanya penampilan doang, tapi dari isinya nggak ada. Ngaku ngikutin sunnah, ngaku ngikutin manhaj salaf, sholatnya doang. Dalilnya ada tuh, jelas, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan kita tahu sholat ibadah yang mulia, ibadah terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Sholat bagus jemaah, nggak kita pungkiri. Tapi ingat, jangan hanya sholat, karena parameter kebenaran di diri Nabi SAW itu banyak, seluruhnya dari diri Nabi. Selain sholat kita, penampilan kita, janggut, cingkrang, hijab, cadar, kita harus mengikuti akhlak dan adabnya Nabi. Adab dan akhlak kita harus berkiblat kepada Nabi SAW. Ini baru ngikutin Nabi secara menyeluruh. Ini baru berjalan di atas manhaj salaf. Jadi kalau sholatnya ngikutin sunnah Nabi, pakaiannya ngikutin sunnah Nabi, nih lisan juga harus ngikutin sunnah Nabi, senyum harus ngikutin sunnahnya Nabi. Ini yang perlu ditekankan dan jangan sampai terlalaikan pada diri-diri kita. Maka teman-teman jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, tinggalkan debat, tinggalkan perseteruan, dan juga nasihat dari Imam Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, tinggalkan ilmu kalam semaksimal mungkin. Anda berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan ilmu kalam.
semaksimal mungkin Anda berusaha untuk meninggalkan ilmu kalam tersebut. Apa alasannya? Karena kata para ulama, ini madhiya'atun lil waqti. Ilmu kalam itu ngabis-ngabisin waktu. Kadang perkara nggak penting dibahas, perkara-perkara yang udah jelas diperinci nggak ada faidah, gitu loh. Ya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwa sebagian orang, saya pernah mendengar kata Syekh Utsaimin dalam sebuah pembelajaran, tak kala mereka berbicara tentang sesuatu yang udah wadih, udah jelas, awdahul asya. Ya, ketika ditanya ma huwal aqlu lughatan wa istilahan wa syar'an wa urfan, apa arti akal secara bahasa, secara istilah, secara syariat dan secara adat? Ya, disuruh jelasin akal, tapi secara sebagaimana disampaikan Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan juga bahayanya dari ilmu kalam ini, teman-teman, semoga Allah muliakan, dan banyak menjatuhkan seorang kepada takwil fi babis sifat, mentakwilkan dari membahas nama-nama dan sifat Allah. Faktanya apa? Sebagian ahlu kalam, ahlu filsafat menyatakan laukana lakana kaza, laukana kaza lakana haza. Ketika mereka meyakini kalau Allah bersemayam di atas aras, maka harus begini. Kalau orang bersemayam berarti terbatas. Laukana mustawiyan 'alal arsy haqiqatan lazima an yakuna mahmudan. Kalau Allah bersemayam di aras berarti terbatas. Dipikir pakai logika-logika ahli kalam dengan teoritis segala macam. Ya. Dia memahami bagaimana makhluk, waliyadzubillah, Allah maha mulia dan maha suci dari penyerupaan terhadap makhluknya. Laukana yura lazima an yakuna fi jihatin. Dan kalau Allah melihat, Allah maha melihat al-basir, ya, Allah maha melihat, terus dia nggak tetapin dari nama Allah maha melihat, maka kalau melihat kan berarti tertuju tuh ke satu arah. Itu penglihatan manusia bisa ngelihat satu arah doang, nggak bisa ngelihat belakang, kanan, kiri. Adapun penglihatan Allah sampai kepada isi hati kita. Jadi itu kata Imam Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Dan kemudian kita masuk kepada penjelasan beliau yang selanjutnya kepada Al-Firdaus. Ya, persilakan, falyatafaddal. Qala ta'ala wa sahha an ad-Daraqutni annahu qala ma syai'un tanfiyya. Afwan, suaranya sepertinya terputus, Firdaus. Qala az-Zahabi rahimahullah ta'ala wa sahha an ad-Daraqutni annahu qala ma syai'a la qultu lam raj wa la khada dhalika nafiyan. Naam, jazakumullah khairan Al-Firdaus. Nah, kita masuk kepada nasihat selanjutnya dari Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Takala beliau menukilkan perkataan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kata Syekh Bakar, Imam Az-Zahabi berkata, qala Az-Zahabiyyu rahimahullahu taala wa sahha 'anid Daraqutni annahu qala, dan diriwayatkan dari Al-Imam Daraqutni, semoga Allah merahmati beliau, bahwasanya beliau menyatakan qala ma syai'un abghadha ilayya min ilmil kalami, dan tidak ada sesuatu yang paling aku benci, tidak ada sesuatu yang paling tidak aku sukai, aku benci sekali kecuali ilmu kalam. Artinya aku sangat benci sekali ilmu kalam. Qultu, maka aku berkata,
lam yadkhulir rajulu abadan fil ilmil kalami walal jidali wala khadha fi dzalika bal kana salafiyan. Tidak ada orang yang masuk dan mendalami ilmu kalam, kemudian berdebat dan berselisih di dalam ilmu kalam tersebut, padahal dia seorang salaf, orang yang berjalan di atas metodologi generasi klasik. Ya, kata beliau rahimahullah, lam yadkhulir rajulu abadan fil ilmil kalami walal jidali wala khadha fi dzalika bal kana salafiyan. Seorang yang berjalan di atas metode klasik, metode para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka enggak masuk dan menjerumuskan diri mereka ke dalam ilmu kalam. Kembali lagi teman-teman, semoga Allah muliakan rahimakumullah, beliau menekankan tentang jangan masuk ke sana. Karena efeknya luar biasa. Efeknya akan membuat Anda berputar-putar. Anda akan kadang bingung. Dan sampai ada sebuah pernyataan yang luar biasa dari para ulama kita, bahwa sebagaimana pernyataan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala fil Fatawa al-Hamawiyah, dalam Fatwa al-Hamawiyah, beliau menyatakan, wa aktsaru man yukhafu alaihi ad-dhalalu hum al-mutasawwituna min ulama'il kalam. Mayoritas orang-orang yang dikhawatirkan akan menjadi atau terjatuh ke dalam kesesatan adalah para ulama kalam yang setengah-setengah masuk ke dalam ilmu kalam. Li'an man lam yadkhul fihi fahuwa fi afiyatin minhu. Dan orang yang tidak masuk ke dalam ilmu kalam tersebut, maka dia pasti selamat. Jelas keselamatannya. Kemudian kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, wa man dakhala fihi wa balagha ghayatahu faqad arafa fasaduhu wa butlanuhu wa raja'a. Dan orang yang telah, atau ada ulama yang telah terjun ke dalam ilmu kalam sampai kepada inti ilmu kalam, mereka akan bertemu dengan kebatilan dari ilmu kalam tersebut dan bahaya dari ilmu kalam tersebut, dan mereka akan roja'ah, mereka akan keluar, mereka akan kembali, mereka akan rujuk kepada kebenaran karena tahu betapa rusaknya dan membahayakannya ilmu kalam tersebut. Dan jamaah dan teman-teman, semoga Allah muliakan rahimakumullah, ini nasihat penting juga dari para ulama kita, bahwa sesuatu yang setengah-setengah, sesuatu yang bahasanya enggak seluruhnya, enggak seutuhnya, itu bahaya. Itu sangat berbahaya sekali. Orang yang masuk setengah-setengah, dan ini fakta. Ini fakta. Sebagian teman-teman dan jamaah tak kalah baru mengetahui perkara yang mana sunnah, yang mana bid'ah, yang mana perkara tauhid dan mana perkara syirik, maka seakan-akan dia telah menjadi seorang yang paling tahu atau yang paling sunnah, kata sebagian guru-guru kita. Orang yang baru belajar, orang yang baru hijrah, seakan-akan dia telah yang menjadi yang paling sunnah atau yang paling bertauhid kepada Allah. Padahal baru setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Dan kalau kita melihat tahapan para ulama, subhanallah, itu tahapan yang luar biasa jamaah. Tahapan yang panjang dan perlu perjuangan yang berat. Gak mudah. Tapi kadang kita yang baru setengah-setengah ini, saya setengah, mungkin teman-teman sekalian mayoritas di sini adalah yang juga masih setengah. Setengah pun belum saya rasa. Ya, baru seperberapanya kita dari mengenal tauhid dan sunnah Nabi SAW. Maka hati-hati, ini bisa menyesatkan dan bisa membuat seorang itu terjerumus kepada kesesatan. Bisa dia tersesat dan dia bisa nyesatin orang. Buat orang akhirnya keliru dalam memahami manhaj atau metodologi ini. Maka ini yang perlu kita camkan dan kita perhatikan. Jangan sampai kita setengah-setengah. Kita harus menyeluruh. Kita harus totalitas dalam mengikuti atau menjalani metodologi yang klasik, yang terbaik ini. Nah, kita lanjutkan kepada pernyataan selanjutnya dari Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Falyatafaddal kepada Al-Ah Firdaus.
وهم تبع الرسول Ya, kita Recording stopped. masuk kepada penjelasan Syekh Bakar rahimahullah ta'ala. Tak kala beliau menyatakan bahwa wa haula'i hum ahlus sunnati wal jamaah al-muttabi'una athar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hum kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ahlus sunnati naqawatul muslimina wa hum khairun nasi linnas falzamis sabila wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Nah, teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, maka mereka inilah ahlus sunnah wal jamaah. Recording in Mereka progress. inilah ahlus sunnah wal jamaah, yang mana mereka mengikuti al-muttabi'una athar Rasul. Mereka mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan wahum kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan mereka ini juga yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah semoga Allah merahmati beliau, wa ahlus sunnati, bahwasanya ahlus sunnah mereka adalah dari kalangan kaum muslimin yang terpilih dan sebaik-baik manusia, khairun nasi linnas, sebaik-baik manusia yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan kepada manusia yang lainnya. Mereka adalah sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat dan kebaikan kepada manusia-manusia yang lainnya. Maka jangan sampai ketika Anda telah berpegang di atas manhaj salaf, mengikuti metode yang klasik yang terbaik ini, kemudian Anda diberikan gelar atau dicap, ya, terframe di pikiran-pikiran orang bahwasanya orang manhaj salaf atau orang salafi atau segala macam itu buruk attitude-nya, akhlaknya, sikapnya. Maka jadilah terdepan teman-teman sekalian, karena Anda sedang berpegang di atas kebenaran. Anda sedang berjalan di atas petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda sedang mengikuti yang terbaik, khairun nas, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Bukan mengikuti yang bukan atau yang tidak dibenarkan dalam syariat, tapi Anda sedang mengikuti khairun nasi linnas, orang yang terbaik. Mereka adalah orang terbaik yang dan terbaik pula bagaimana mereka kepada manusia atau orang-orang yang lainnya. Maka teman-teman dan jamaah semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah, ini yang tekankan beliau harus berjalan di atas dalam nama yang lainnya adalah ahlus sunnah wal jamaah atau dan ahlul hadis, dan pemaknaan nama-nama yang lain disebutkan oleh para ulama dari mereka ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-153, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'us subula, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang banyak, yang bercabang-cabang dan berpecah belah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatakan ini, bahwa jangan ikuti jalan-jalan yang banyak tersebut. Dan faktanya membuktikan bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menyatakan 14 abad yang lalu bahwa sataftariqu ummati salasin wa sab'ina firqatan, bahwasanya umat Nabi SAW ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Ini sunatullah. Ini mau nggak mau kita terima. Ini mau nggak mau kita hadapi. Nggak bisa enggak. Maka daripada itu kita perlu memilah dan memilih manakah yang satu dari keselamatan tersebut, manakah kebenaran tersebut. Maka tidak ada kebenaran kecuali apa? Jalannya Allah dan Rasulnya. Jalannya Allah dan Rasulnya yang kemudian menurun kepada jalannya para sahabatnya. Jalan orang yang belajar kepada para sahabat, yaitu para tabi'in, dan orang yang berjalan kepada jalannya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan disinilah
yang perlu kita telaah, yang perlu kita kaji, bagaimana mengenal manhaj salaf sebagaimana disebut oleh para ulama-ulama salaf terdahulu, tentang kita kaji kitab-kitab Khilyatul Auliya, Syiar A'lamun Nubala, menceritakan bagaimana para salafus soleh terdahulu mereka sangat luar biasa, mereka sangat hebat dan seterusnya. Maka daripada itu, teman-teman semoga muliakan, mari kita ikuti manhaj ini, kita ikuti jalani dengan sesungguh-sungguhnya, ya, semampu mungkin, ya. Maka jangan setengah-setengah, harus totalitas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita, dan jangan lupa minta tolong sama Allah. Jangan lupa senantiasa minta pertolongan kepada Allah, dan berdoa dengan doa Nabi SAW, doa yang beliau tidak pernah luput darinya, doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hati kami ini di atas kebenaran, di atas keteguhan dan ketaatan kepada agamamu. Karena memang berjalan di atas agama ini, terutama di atas metodologi klasik ini, bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah, perlu perjuangan, perlu keistiqomahan, dan istiqomah berat, ya, tidak gampang, tidak mudah. Maka perlu kita meminta pertolongan kepada Allah, dan banyak berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, dan orang-orang yang sepemikiran dengan kita, orang-orang yang satu frekuensi dengan kita, orang-orang yang juga paham dengan metodologi klasik. Inilah yang terbaik, bukan yang lainnya. Teman-teman semoga muliakan rahimani wa rahimakumullah. Ini pertemuan kita di adab yang kedua, seorang penuntut ilmu terhadap dirinya, yaitu tak kala dia harus berjalan di atas jalan yang benar. Karena kalau dia nggak berjalan di atas jalan yang benar, maka tujuannya nanti akan beda-beda, loyalitasnya, al-wala wal baroknya itu akan beda. Tapi ketika seorang paham dia harus berjalan di atas apa, dia nggak perlu daftar, dia nggak perlu bawa nama organisasi atau kegiatan-kegiatan lainnya, tapi dia bawa nama Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang belajar kepada Rasulnya tersebut. Dan inilah metodologi klasik yang terbaik, yaitu para sahabat, ya, yang tentunya banyak teladan yang kita bisa ambil dari mereka. Kata para ulama, ya, kita banyak untuk mengambil pelajaran dari kitab-kitab terdahulu, seperti kitab Syiar A'lamun Nubala, kitab Khilyatul Auliya, bagaimana kehidupan mereka, tauladan hikmah yang bisa kita ambil untuk kita menghadapi di hidup kita di akhir zaman seperti ini. Teman-teman semoga Allah muliakan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian untuk yang bisa kita bahas dan kita kaji. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wallahu ta'ala bisawab. Dan kita cukupkan dan kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.